Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali untuk belajar matematika. Hari ini kita melanjutkan tentang materi himpunan. Sekarang kita akan membahas tentang operasi-operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan yang pertama adalah irisan. Irisan itu simbolnya seperti huruf N. Jadi A irisan B sama dengan X sedemikian hingga X elemen atau anggota A dan X elemen B. Jadi irisan ini artinya dan. Kita lihat diagram Venn-nya. Kalau irisan berarti dia berada di kedua lingkaran. Berarti sama-sama ada A dan juga ada di B. Kemudian operasi yang kedua adalah gabungan. Gabungan itu simbolnya seperti huruf U. Berarti A gabungan B sama dengan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Kita bisa lihat diagram Venn-nya tuh seperti ini. Kalau gabungan berarti semua anggota A dan juga semua anggota B. Ini yang dinamakan gabungan. Operasi yang selanjutnya adalah selisih. Selisih atau pengurangan berarti A dikurangi B. X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Kalau kita lihat diagram Venn-nya itu seperti ini. Jadi yang dimaksud selisih itu yang hanya ada di anggota A. Kemudian kita ke contoh. Diketahui P, A, B, C, D, E dan Q, B, D, E, F. Tentukan A, P irisan Q, B, P gabungan Q, dan C, P selisih Q. Mari kita jawab dulu yang A. P irisan Q. Kita sebutkan dulu anggotanya. Anggota P ada A, B, C, D, E, sedangkan anggota Q ada B, D, E, F. Karena ini irisan, jadi kita hanya mencari yang sama saja. Berarti yang tidak sama bisa kita coret. A, di sini ada A, di sini tidak ada A, berarti bisa kita coret. Kemudian di sini ada C, di sini tidak ada C, berarti bisa kita coret. Di sini ada D, di sini ada D, berarti tidak perlu dicoret. Ini ada E, di sini ada E, tidak perlu dicoret. Ini tidak ada F, di sini juga tidak ada F, berarti bisa kita coret. Jadi, jawabannya P irisan Q adalah B, D, dan E. Apabila kita gambar diagram Venn-nya, ini ada lingkaran P atau himpunan P. Ini ada himpunan Q, berarti yang ada di tengah-tengah P dan Q ini adalah B, D, E. Kemudian yang ada di P ini ada A, C, dan yang ada di Q ini ada F. Kalau kita ditanyakan berapa banyak anggotanya, berarti kita bisa menuliskan anggotanya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian sekarang yang B. P gabungan Q, kita juga sama, kita tulis dulu soalnya. P-nya ada A, B, C, D, E, kemudian Q-nya ada B, D, E, F. Karena gabungan berarti semuanya. Nah, semuanya berarti kita langsung saja menuliskannya. Tapi syaratnya harus diurutkan, berarti A, B, C, D, E, dan F. Kalau kita gambarkan diagramnya, berarti dia diwarnai semua atau diblok semua. Berarti ini adalah gabungan dari P dan gabungan dari Q. Apabila ditanyakan berapa anggotanya, berarti juga sama. Kita tinggal menjumlahkan berapa banyak gabungan dari P dan Q ini. Jawabannya adalah 6. Kemudian yang C adalah P selisih Q. Berarti kita tulis dulu soalnya. P ada A, B, C, D, E dikurangi dengan B, D, E, F. Kita ingat yang tadi, yang dimasukkan hanya yang tidak ada di Q. Jadi
Yang tidak ada di Q hanyalah A dan C, berarti jawabannya A dan C. Kita lihat diagram Venn-nya. Nih, kalau yang tadi irisan itu yang ada di tengah, sedangkan kalau selisih itu yang hanya ada di P tanpa ada yang di tengah. Ini berarti selisih. Apabila kita ditanyakan berapa anggotanya, berarti tinggal kita menghitung. Ada 2 anggota P selisih Q. Kemudian yang selanjutnya adalah komplement himpunan. Simbolnya itu himpunannya tetap huruf kapital, komplement berarti C di atasnya seperti kuadrat. Artinya komplement himpunan adalah himpunan yang semua anggota S tetapi bukan anggota P. Kita langsung saja ke contoh. Diketahui P-nya A, B, C, D, E dan Q-nya B, D, E, F. Maka P komplemennya adalah nih P, kita gambar dulu diagramnya. Sama seperti tadi, ini adalah himpunan P dan ini adalah himpunan Q. Maka P komplemennya adalah F. Karena apa? Karena dia F sendiri ini yang tidak berada di lingkaran P. Jadi F ini adalah komplement dari P. Yang selanjutnya ada sifat-sifat pada himpunan. Yang pertama, A gabungan B itu pasti sama dengan B gabungan A. Kemudian yang kedua, A irisan B itu juga pasti sama dengan B irisan A. Yang ketiga, A gabungan B kemudian digabung lagi dengan C akan sama dengan A digabung C digabung lagi dengan B. Ini dia berlaku sifat komutatif, artinya apabila dibolak-balik tetap sama. Yang keempat juga sama, dia dibalik, A irisan B dulu kemudian diiris C, itu hasilnya pasti akan sama dengan B diiris dengan C dulu kemudian diiris dengan A. Yang kelima, ada A irisan dengan B gabungan C, itu pasti akan sama dengan A diiris dengan B lalu digabung dengan A irisan C. Dan yang keenam, ada B irisan C digabung dengan A pasti akan sama dengan A gabung B diiris A gabung C. Yang ketujuh, A irisan B komplement itu pasti sama dengan A komplement digabung B komplement. Yang kedelapan atau yang terakhir, A gabungan B komplement itu pasti sama dengan A komplement diiris B komplement. Kita ke contoh. A. Bilangan caca genap yang kurang dari 9. B. Bilangan caca ganjil kurang dari 8. C. Bilangan caca antara 1 dan 10 yang habis dibagi 3. Buktikan bahwa A gabungan B digabung dengan C itu sama dengan A digabung C kemudian digabung lagi dengan B. Yang kedua, buktikan lagi B gabungan C diiris A akan sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Kita jawab terlebih dahulu. Sebelumnya kita harus menentukan anggota dari A, B, dan C. Anggota dari A, bilangan caca genap yang kurang dari 9. Caca itu pas dimulai dari angka 1, karena dia genap berarti kita mulai dari angka 2, 4, 6, dan 8. Kemudian yang B, bilangan caca ganjil berarti kita mulai dari angka 1, 3, 5, sampai 7. Kenapa sampai 7? Karena di sini kurang dari 8. Berarti 9 dan seterusnya tidak perlu. Kemudian yang C, bilangan caca antara 1 dan 10 yang habis dibagi 3. Seperti kita mulai dari 3 dibagi 3 habis tinggal 1, 6 dibagi 3 juga habis tinggal 2, 9 dibagi 3 juga habis tinggal 3. Berarti sama dengan kelipatan 3. Kita akan membuktikan yang pertama bahwa
A gabungan B digabung lagi C akan sama dengan A gabungan C digabung lagi dengan B. Caranya kita harus terlebih dahulu membuktikan yang berada di dalam kurung. Kita tulis dulu anggota A ada 2, 4, 6, 8, kemudian digabung dengan 1, 3, 5, 7. Yang sebelah kanan juga sama. Anggota A 2, 4, 6, 8 digabung dengan 3, 6, 9. Karena gabungan berarti kita harus tulis semuanya. Berarti ada di A juga berada di B. Nanti kita menemukan jawabannya untuk A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian setelah digabung A gabung B, kita gabung lagi dengan C. C-nya adalah 3, 6, 9. Yang kanan juga sama, setelah digabung jawabannya ada 2, 3, 4, 6, 8, 9. Kemudian digabung lagi dengan B. B-nya anggotanya ada 1, 3, 5, 7. Karena gabungan juga sama, berarti kita harus tulis semuanya. Berarti jawaban untuk yang sebelah kiri adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang sebelah kanan juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kita buktikan untuk yang nomor 2. Kita kerjakan dulu yang berada di dalam kurung, yaitu B gabungan C, kemudian nanti kita iris dengan A. Yang sebelah kanan A irisan B kemudian digabung dengan A irisan C. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung ya. Berarti B gabungan C, B-nya itu adalah ini anggotanya 1, 3, 5, 7. Sedangkan C-nya adalah 3, 6, 9. Karena gabungan berarti nanti kita akan tulis semuanya. Sedangkan yang sebelah kanan anggota A adalah 2, 4, 6, 8. Anggota B adalah 1, 3, 5, 7. Nanti kita iris. Kemudian untuk yang anggota A irisan C ini adalah anggotanya. Nanti kedua-duanya ini kita gabung hasilnya. Kemudian kita tulis gabungan dari B gabungan C. Jawabannya ada 1, 3, 5, 6, 7, 9. Kita iris dengan A anggotanya ada 2, 4, 6, 8. Yang kita iris dulu untuk yang sebelah kiri. Irisan berarti kita coret yang tidak sama. Berarti di sini kita cari antara jawaban B gabungan C dengan anggota A. Karena ini 1 di sini tidak ada, maka kita bisa coret. Di sini ada 3, di sini tidak ada, kita coret. 5 di sini tidak ada, kita coret. Kemudian 6 tidak kita coret karena di sebelah sini ada 6. 7 tidak ada, bisa kita coret. 9 juga. Tapi yang sebelah sini juga sama. 2 tidak ada, berarti bisa kita coret. 4 juga bisa dicoret. 6 tidak perlu, 8 juga bisa dicoret. Kemudian untuk yang sebelah kanan, karena ini irisan juga sama, kita berlakukan yang tidak ada kita bisa coret. Kita lihat di sini sudah jelas tidak ada yang sama untuk A irisan B. Jadi kita bisa mencoretnya semua. Bu, kalau semua berarti jawabannya apa? Kalau semua dicoret berarti jawabannya adalah ini, himpunan kosong. Kita bisa tulis seperti ini. Kemudian untuk yang A irisan C, kita lihat di sini sudah kelihatan yang sama hanya 6, berarti semua dicoret kecuali 6. Jadi untuk yang A irisan C kita temukan anggotanya adalah 6. Kemudian untuk yang sebelah kiri tadi, karena juga sama, yang ketemu adalah 6, berarti kita tulis 6. Yang kanan juga sama, himpunan kosong digabung dengan 6, maka jawabannya tetap 6. Jadi terbukti bahwa A irisan B gabungan C itu sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan C. Sekian dari Bu Anissa. Terima kasih, tetap semangat. Bu Anissa Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.